Hello agripreneurs, tahu nggak sih kalau pembibitan lele segmen pendederan itu sangat menarik diusahakan? Budidayanya cepat, kebutuhan lahan tidak seluas pembesaran, dan tingkat kerumitannya pun tidak sesulit pemijahan. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ini, agripreneurs bisa menyimak kiat budidayanya. Kemudian yang kedua, kamu bisa mengetahui analisis usahanya. Buat agripreneurs yang berminat budidaya lele pendederan, simak video ini ya. Agripreneurs yang belum subscribe, monggo subscribe dulu channel ini agar kamu bisa terus menyimak informasi dan video terbaru dari kami lebih cepat. Yapen Triadi Nugraha akan berbagi pengalaman usaha budidaya lele segmen pendederan. Sarjana Perikanan Universitas Gadjah Mada ini membudidayakan lele dengan intensif dan menerapkan budidaya lele yang baik. Di belakang saya ini ada kolam bundar, jumlahnya 10 kolam bundar dengan diameter 2 menggunakan terpal orsid ya. Di sini segmen pendederan bibit lele yang mana saya nebar dari ukuran 3435, nanti finish di 57 up, 57, 68, 79. Rata-rata per siklusnya 1,5 bulan. Finishing ya bisa nyampe 2 bulan juga. Air yang saya pakai air sumur. Untuk persiapannya ya kita pertama kolam bersih, jelas kolam bersih, lalu kita isi air, lalu kita tambahkan probiotik. Saya pakai E4 sama tetes tebu. Itu usahakan pemberian probiotik di pagi hari jam 8 sampai jam 11 ya maksimal ya. Itu supaya kinerja bakteri bisa lebih optimal gitu. Lalu kita diamkan selama paling enggak minimal 3 hari. Syukur bisa 5 apa seminggu, 5 hari atau 7 hari. Itu lebih bagus. Nanti airnya akan semu-semu. Ada yang semu hijau, ada yang semu coklat biasanya. Enggak apa-apa. Terus baru penebaran. Penebaran sih saya pilih malam hari karena nggak panas ya. Atau misalnya pagi hari ya diusahakan lebih pagi lagi, jangan jam 11-12 karena siang ya itu ya. Lebih baik sore atau pagi hari gitu. Lalu pemberian pakan frekuensi 2 kali, pagi, sore, atau siang malam. Siang pun ada batasannya jam 10 atau jam 11 gitu. Usahakan dengan kondisi cuaca seperti ini, yang mana ini kemarau ya, musim dingin ya, itu pemberian pakan jangan terlalu over. Yang penting perut lele itu sudah kelihatan ada isinya, ada isi pakannya, itu udah kelihatan mondol-mondol, tapi jangan sampai dia mengambang kekenyangan. Kan ada yang dia kekenyangan sampai kebalik gitu nanti malah rawan, nanti terlalu banyak kotoran di situ, akhirnya kualitas airnya jadi rusak. Yang jelas yang harus kita pegang itu prinsipnya memelihara lele itu sama dengan memelihara air. Itu yang harus kita pegang. Usahakan kebersihan kolam tetap terjaga, kebersihan air itu kualitasnya tetap terjaga. Untuk perawatan airnya sendiri, manajemennya saya pagi sore buang kotoran bawah dengan cara overflow ya. Saya kocor paling enggak satu kolamnya itu paling enggak 10 sampai 30 menit kondisional. Misal ada yang sudah kelihatan bersih, kotornya tinggal dikit, ya udah stop aja, ganti kolam lainnya. Misal ada yang kotor sekali ya 20 menit atau 30 menit gitu, baru ganti kolam lainnya. Itu pagi sore seperti itu. Lalu untuk perawatan mingguannya itu dikurangi. Jadi kita buang dulu, baru kita tambahi. Itu biasanya sekitar 15 sampai 20 cm lah untuk air yang kita kurangi itu, baru kita tambahin lagi. Lalu untuk takaran pakan ya,
Antara pagi sore saya lebih banyak paginya, sore malah lebih sedikit. Kenapa? Karena semakin semakin banyak kotoran di kolam itu, ada feses, ada urin dan lain-lain itu, dengan kondisi dini hari yang oksigen menipis, malah nanti ikannya bisa stres, bisa gantung-gantung karena kekurangan oksigen, apalagi amonianya juga banyak gitu. Jadi mending saya paginya banyak, sorenya sedikit atau malamnya sedikit gitu. Lalu nanti sortir pertama, nah ini yang penting, jangan ketika ikan udah terlihat ukurannya udah bervariasi, misal kok udah ada 3 ukuran di kolam itu, ya kita sortir. Itu biasanya ada di 2 minggu. Kalau saya pakai ukuran 34 nebarnya itu 2 minggu sampai 14 hari ya, sampai 17 hari itu saya sortir biasanya gitu. Nanti dari 34 itu disortir pertama, ketemu ukuran 35, 46, 47, biasanya seperti itu. Dominannya di 35 dan 46, biasanya paron-paron jumlahnya gitu. Yang 47 nya sedikit. Walaupun masih ada juga yang 34, masih ada yang pertumbuhannya lambat, ya tetap ada kayak gitu. Untuk kepadatannya saya pakai kepadatan ini per kolamnya ini. Untuk awal tebar saya 8 ribuan untuk awal tebar. Lalu sortir pertama di ukuran sudah masuk ukuran 35, saya kurangi jadi 5,5, ada yang 6.000 juga. Nanti endingnya di finish di ukuran 57 up itu tadi saya pakai 1.500 per meter kubik. Itu idealnya seperti itu. Untuk diameter 2 sendiri kan ketemunya sekitar kurang lebih 3 kubik ya, 3, sekian lah, anggap aja 3 kubik itu ketemu berarti 4.500 per kolamnya. Tapi misalnya ada yang jumlahnya kok nanggung, ya nggak apa-apa lah 5.000 kayak gitu. Yang jelas perawatan airnya tetap terjaga. Cukup jelas dan padat kan serangkaian teknis budidayanya? Jika ada pertanyaan, saran, atau pendapat agripreneurs, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ingin informasi lebih rinci lagi, kamu harus menyimak video analisis usahanya. Untuk analisis usaha, dari komponen biaya, hasil, dan kelayakan usaha, bisa kamu simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa!